anzala rasulil mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'u hudahu ma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah pandemi kita masih tetap bertatap muka walaupun dalam keadaan virtual, dan insyaallah tidak akan diskon. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in istiqamah jalannya ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan panitia tadi, bagaimana menjadi remaja ideal dunia dan akhirat. Presented by Himatika. Oke, sebelumnya silakan teman-teman di sini kita sedikit sharing dulu ya. Kita cek message kita masing-masing. Di sini ada soal untuk membakar akal masing-masing ya, supaya semakin semangat dalam berilmu. Silakan ditebak, ini angka berapa yang menutupi yang warna biru, ini totalnya ada berapa? Silakan tebak di message masing-masing. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya, kira-kira yang ditempel biru ini ada berapa? Oke, sudah? Oke, mari kita cek. Hasilnya adalah 9. Oke, yang benar ada yang salah ya, gak apa-apa. Yang kedua, lebih sulit lagi, silakan dicek message masing-masing. Ini ada 6, lalu ditutupi kira-kira berapa angka yang tertera. Ini orang matematik, ini orang yang memprediksi masa depan ya, karena itu matrikulasi untuk memprediksi kemana arah gerak itu akan bergerak. Nah, ya. Oke, sudah? Kira-kira berapa? Sudah ditulis ya? Baik. 21 ya, oke, baik. Oke, kajian online kita, ini katanya kajian ketiga ya, yang bertemakan remaja ideal, sukses dunia dan akhirat. Naruto Santri Pudin. Oke, walaupun sekarang zamannya the next generation ya, Boruto. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana kondisi remaja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita semua kenikmatan, apalagi yang udah nikah. Ini merupakan nikmatan dari Allah yang tentunya sangat perlu sekali untuk kita syukuri. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang sepertinya lagi hits di kalangan anak muda, yaitu sesuatu yang sedang viral, masa cikukan dance, baby sex dance, dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita harus mengikuti tren-tren yang tidak ada sama sekali? Contohnya di dalam kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Nabi Al-Hadis. Ini merupakan kemerosotan pola pikir di dalam mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita lebih senang mengikuti tren daripada mengikuti apa. Oke, ternyata mengikuti tren yang mana kita tidak mengetahui asal mula tren tersebut ya, cuma sekedar ikut-ikutan, ternyata itu merupakan kemerosotan ilmu pengetahuan bagi kita seorang muslim. Baik, kita lihat potret mahasiswa Indonesia secara umum di Indonesia. Nah, di sini ada pergaulan bebas ya, teman-teman ya, krisis identitas, ya, sedikit-sedikit ikut challenge yang aneh-aneh ya. Ini yang nauzubillah hamil duluan nikah ya, bahkan Banjarbaru, Banjarmasin ya. Ini termasuk tinggi ya, tingkat aborsi. Termasuk tinggi, zaman saya dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Kemudian aborsi, nah ini sering terjadi, mencontek ketika ujian, terutama pandemi ya. Kemudian menyia-nyiakan waktu, berpacaran, mengabaikan ibadah, narkoba, bahkan 500 kasus di Banjarbaru itu adalah pelajar ya. Jadi 500 pelajar itu terkena yang namanya narkoba dari seluruh institut. Kemudian mengikut budaya barat dan umat kurang mandiri. Benarkah itu semua ya? Bahkan ketika dia sudah lulus, ini yang terjadi, bertumpuk lamaran pekerjaan. Oke, seperti ini ya. Baik, sebelum kita mulai, tadi kita disebutkan bagaimana menjadi remaja yang ideal. Remaja yang ideal, tentunya kita menjalankan yang namanya dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang kita ambil sebagai bentuk perilaku kita.
Dan selain ayat-ayat Al-Quran, ternyata ada juga ayat-ayat konstitusi. Ya, apa isi ayat-ayat konstitusi? Tertera di Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, pasalnya yang ketiga. Kalau teman-teman googling itu ada tuh. Ada 8 inti pokok. Yang pertama, berdasarkan jabarannya, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ternyata tujuan pendidikan nasional yang pertama adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Examples. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita tidak mengikuti azan tersebut. Kita masih aktif dengan aktivitas lain. Maka bisa kita simpulkan, pendidikan kita tidak berhasil. Kenapa? Karena tujuan pertama adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau kita sebagai seorang muslim, kalau betul-betul pendidikannya berhasil, ketika azan berkumandang, hati kita akan langsung tergerak untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, berakhlak mulia. Masya Allah ya. Setinggi-tingginya gelar kita, kalau akhlak dengan manusia, terutama dengan orang tua, dengan dosen, akhlak, maka pendidikan juga belum berhasil. Yang ketiga, sehat. Terutama teman-teman mahasiswa ya, untuk menjaga protokol kesehatan ya. Kemana-mana jadilah sumber inspirasi menggunakan masker ya. Kemudian sehat di sini juga sehat tontonan ya, sehat yang kita masukkan ke dalam kepala kita. Kemudian berilmu nomor 4 ya. Berilmu itu nomor 4 setelah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan sehat. Berikutnya cakap. Apa itu cakap? Cakap adalah mampu. Ini terutama teman-teman yang nantinya baru jadi mahasiswa baru, kemudian tahun berikutnya akan diamanahkan menjadi koordinator organisasi yang menyebar di FMI Fakultas ya, ULM ya. Maka sesungguhnya kita memiliki kecakapan, kemampuan. Maksudnya itu jangan dorong-dorongan, kamu aja yang jadi ketua depan, enggak, kamu aja berdorong-dorongan, seakan-akan tidak ada yang sanggup. Ya. Kemudian kreatif, nah, ini mahasiswa ini kreatif biasanya ya. Yang berikutnya mandiri, dan yang terakhir adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini contoh teman-teman habis kuliah, misalnya menggunakan kipas angin. Setelah selesai kuliah, kalau tak satu pun yang mematikan kipas angin masih bernyala, ya seakan-akan di situ ada makhluk yang memakai jin, gitu ya. Maka satu ruangan belum bertanggung jawab. Nah, teman-teman di sini dipastikan ya, setelah menggunakan alat-alat itu dimatikan terlebih dahulu kalau tidak dipakai lagi. Maka ini jabaran dari pendidikan nasional. Ini mungkin ada yang baru tahu ya, ternyata memang tujuan pendidikan nasional itu sudah ada undang-undangnya. Nah, ini contoh ya, teman-teman kalau di kisaran lingkungannya ada tulisan kayak gini, pernah ya? Nah ya, ada juga nih buang sampah sembarangan. Oh ya, saking bencinya dengan Yahudi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang nulis seperti ini orangnya tidak berpendidikan. Kita pastikan seperti itu, karena ini kan adalah tampilan dari ilmu yang dia berikan. Orang berilmu itu kayak gini. Ini orang berilmu itu kayak gini. Nah, pernah saya pelatihan di Bandung ya, pelatihan menjadi guru. Di situ di kantin itu bertuliskan, terima kasih telah menjaga lingkungan ini tetap bersih. Orang belum ngapa-ngapain, sudah berterima kasih. Ini kan orang akan tertantang untuk melakukan. Tapi kalau kayak gini, biasanya orang tuh malah tertantang untuk melakukan. Ada bapak, babi, anjing, yang penting kotor. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tentunya ketika kita memiliki tujuan pendidikan nasional, akan terpancar dalam perilaku itu. Nah, di sini teman-teman ada statement di komik, want change. Siapa yang mau perubahan, semuanya mau. Ya. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau berubah? Ya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau memimpin perubahan? Dan satu pun yang hilang ya. Artinya di sini teman-teman kalau ingin berubah, kita sudah sejak kajian ini sudah menentukan ingin berubah dan akan menjadi leader masing-masing lingkungan. Bukan hanya ketua himpunan, bukan hanya koordinator, bukan hanya panitia pelaksana, tapi masing-masing kita adalah pemimpin yang ketika kajian ini sudah berlangsung diberikan contoh-contohnya, kita berkomitmen untuk berubah ya. Oke, ya kayak gini ya. Semester 1 terlihat full ya. Semester akhir terlihat mabrur ya. Oke. 4 langkah menuju ideal ini akhirat. Ini surahnya cantik, surah 66 ayat ke-6, surah At-Tahrim. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
Nah, ini adalah visi misi kita, teman-teman pribadi ataupun nanti kalau sudah berumah tangga. Ya. Jadikan kalau kita lindungi dari api neraka. Baik, penjabaran yang pertama, tadi kan langkah-langkah ya bagaimana menjadi ideal dunia dan akhirat, terutama teman-teman mahasiswa di sini. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Standar langkah yang pertama teman-teman sekalian, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Di sini Allah sebutkan kepada kita, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang di bumi, syaratnya ada dua, ya. Dan di sini tidak hanya kulu atau makanan, apapun. Kalau kita ingin menjadi manusia yang ideal, pastikan dua hal ini menjadi syarat apapun. Status kita, makanan kita, baju kita harus halal dan harus thayyib. Apa itu halal? Halal dibolehkan dalam syariat. Kalau teman-teman yang cowok ya, bonceng di belakang, pastikan itu halal. Maksudnya ya. Atau misalnya teman-teman yang gojek ya, nggak apa-apa kalau gojek, tapi kalau bukan siapa-siapa di belakang kita, bukan istri kita, lawan jenis ya, maka kita berhati-hati. Kemudian toyib ini adalah sesuatu yang baik. Ada yang halal tapi tidak toyib. Misalnya, ya, tapi suka memukul. Itu berarti dia halal tapi tidak toyib. Maka ini syaratnya apa tadi? Halal dan toyib. Apa itu toyib? Kalau ditanya orang Arab, kaifa halik? Bagaimana kabar Anda? Jawabnya adalah toyib. Baik ya. Toyib ini adalah baik secara fisik. Jadi teman-teman sekalian, standar kita ingin menjadi seorang muslim yang ideal, sukses dunia dan akhirat, pastikan memperhatikan apa yang masuk ke dalam fisik kita. Dan yang menarik, di sini Allah gunakan panggilannya adalah ya ayyuhan nas. Apa ya ayyuhan nas? Wahai Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo manusia atau enggak? Manusia ya. Wahai Lionel Messi, ya. Wahai Pak Jokowi, wahai Pak Lord Panjaitan ya. Oke, kalian manusia pastikan halal dan thayyib. Jadi pastikan status itu halal dan thayyib, menikah dengan istri ya. Punya anak dari istri, bukan dari orang lain. Bukan istri orang maksudnya. Yang menarik teman-teman, di ayat berikutnya, di ayat 172, kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah panggil dengan kalimat sayang, ya ayyuhalladzina amanu. Yang di atas, ya ayyuhan nas. Apa kalimatnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau yang ya ayuhan nas, halalan thayyiba. Kalau di amanu, thayyibati ma razaqnakum. Apa yang hilang di sini, teman-teman? Yang hilang adalah apa? Yang hilang adalah halal. Padahal di sini dipanggil siapa? Seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi di ayat ini panggilan untuk mereka, perintahnya adalah thayyibat. Apa itu thayyibat? Baik yang dijamakkan, jadi punya kalimat ganda yang berlipat untuk seorang muslim. Tapi Allah halal dihilangkan. Padahal kan syarat makanan kita tadi halal. Tapi kenapa seorang mukmin Allah hilangkan kata halalnya? Ini menunjukkan bahwa ibaratnya gini, kalau teman-teman pernah ke Bandung ya, nyari bubur Bandung tuh nggak ada di Bandung. Sudah di Bandung. Atau teman-teman yang makan nasi Padang ya, nyari di Padang nggak ada namanya nasi Padang. Karena sudah di Padang. Begitu juga dalam ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Standar bagi seorang yang beriman, ya. Mereka masalah apapun, standar dia adalah kata halal bukan lagi jadi pertanyaan dia, tapi menjadi napas hidup dia. Makanya Allah hilangkan kata halal. Karena dia adalah seorang muslim. Muslim ciri khasnya adalah dia tidak akan memikirkan lagi yang haram-haram. Nah, teman-teman yang pengen punya status dengan lawan jenis, dia tidak akan memikirkan lagi pacaran.
Karena bagi dia yang namanya status harus halalan thayyibah. Nah, paham seperti ini ya. Jadi memperhatikan, thayyib tadi apa? Langkah yang pertama, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan fisik yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini lebih luar biasanya lagi di Quran surah Abasa. Fayanzuril insanu ila ta'ami. Maka manusia perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang masuk dalam tubuh kita tidak hanya makanan, teman-teman sekalian, tapi juga tontonan dari lewat mata, lalu bunyi dari lewat telinga. Semua yang masuk ke dalam tubuh kita pastikan itu halal. Gambaran yang memang Allah syariatkan, bukan yang Allah larang, pornografi ya. Kemudian lagu-lagu ya, kalau teman-teman di sini yang pulang kampung yang biasanya mungkin lagu pop yang sia-sia ya, ada hadis Nabi, siapa yang membunyikan lagu-lagu musik-musik yang sia-sia dalam perjalanan, maka setanlah penumpangnya. Mungkin kalau dulu nggak tahu ya, tapi sekarang kalau sudah tahu, gantilah dengan murojaah. Ya. Pun kalaupun lagu-lagu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya dia Abasa tadi ya, perhatikan apa yang kita konsumsi, baik itu berhubungan dengan mata, telinga dan lain-lain. Tipsnya tadi apa? Pastikan makanan halal, karena makanan halal berpengaruh terhadap jiwa kita. Berikutnya, nah ya teman-teman berolahraga, perempuan juga boleh berolahraga ya. Tapi pastikan ada pelindung ya teman-teman. Cowok juga sama tuh, suka main futsal, pastikan standar aurat sudah paham ya. Kalau kami zaman dulu itu, kalau saya termasuk atlet futsal ya, kalau main bola ya kayak tipikal Lionel Messi lah, pakai lengan ini panjang ya, terus pakai pelindung lutut ya, supaya auratnya tertutup. Jadi ciri khas tuh, masya Allah kita sebagai seorang mukmin. Hobi tidak menghalangi ya, Islam tidak pernah menghalangi hobi kita, tapi dengan Islamlah hobi kita lebih terarah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya teman-teman sekalian, suka kebersihan. Nah ini dia ya, kalau di kos, nah, ya balik ke kos, kayaknya salah kamar tadi. Berikutnya adalah tidur yang teratur. Nah ini terutama pandemi biasanya kita kesulitan untuk mengelola waktu ya, karena banyak waktu luang. Cara untuk mengatasi hal ini adalah memplanningkan keseharian. Saya teman-teman di sini aktivitasnya sudah di-planning, subuh misalnya di subuh hari sudah di-planningkan. Saya hari ini akan mengaji 1 lembar 1 hari, tidak akan tidur kecuali sudah mengaji. Itu contoh saja dan lain-lain. Makanya aktivitasnya tadi yang toyib ya. Oke, ini konsekuensi teman-teman sekalian. Kalau kita masih belum kuat juga terkait mengenai menjaga fisik ataupun yang masuk dalam tubuh kita, ingat sebuah konsekuensi. Di sini ada pensil dengan pulpen. Kita tahu pensil, kalau melakukan kesalahan, dia mudah dihapus. Dalam fikih, ini pensil ini kan anak-anak yang menggunakan, kelas bawah yang rendah. Dalam fikih, kalau anak-anak melakukan kesalahan, dia tidak sholat, ya, maka dia tidak berdosa. Gampang dihapus. Inilah anak-anak. Tapi teman-teman sekalian, Anda sudah masuk ke dunia remaja, dunia mahasiswa, yang menggunakan pulpen, tidak terhapus. Oh Ustaz, bisa dihapus pakai tipek. Itu bukan dihapus. Dalam fisika itu masih ditimpa. Dan tinta kita yang sudah diterakan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, sebagaimana hukum fisika, hukum kekekalan energi tidak akan hilang, tapi akan berubah jadi bentuk yang lain. Letih dalam ibadah akan hilang sirna. Yang tersisa adalah nikmat dan kenyamanan jiwa. Dan nikmatnya maksiat akan sirna, yang tersisa adalah penyesalan dan dosa. Nah itu ya, untuk fisik. Yang kedua, ada kata al-khair ya, Quran surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan seterusnya. Di sini kita mengambil dari kata kuntum khair. Apa itu khair? Kalau ditanya orang Arab lagi, kaifa halik? Ya, maka jawabnya adalah selain thayyib, bisa juga khair. Apa itu khair? Baik, tapi spesifiknya baik secara akal dan secara sifat. Saya ulangi, baik secara akal ya, keilmuan kita ataupun secara sifat. Maka teman-teman sini pastikan akal dan sifat kita itu baik. Apa contohnya? Nah, ilmu dan sifat ada standar di situ teman-teman sekalian, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Oke, ini contohnya. Anda pasti pernah minum ini ya, minum air putih di Intan Sari di sana rasanya gratis. Ya.
Saya pernah makan di situ di kantinnya, makan air putih gratis. Tahu kenapa? Karena tidak diberi kemasan. Ya, cuma gelas lalu air putih gratis. Ya, kalau ada yang berbayar berarti Anda diakali itu ya. Kemudian bedakan dengan botol yang dia dikemas dengan baik, pasti punya nilai. Betul ya? Sepakat ya? Begitu juga kita dalam hal keilmuan. Teman-teman di sini, kalau tatkala kuliah seadanya saja, seperti botol yang tidak punya kemasan dikemas dengan baik, maka di mata dosen kita itu biasa-biasa aja, tidak bisa dikenang. Ya. Tapi kalau teman-teman punya kemasan yang baik, ya kalau diminta maju-maju, ya bantu dosen, ya ketika kesulitan dibantu dosennya dan lain-lain, kita akan dikenang dan bernilai di mata dosen, dan itu sedikit kurangnya akan memperbaiki nilai kita ketika mendapatkan hasil ujian. Nah, apalagi yang dia punya botol, lalu isinya tuh parfum, mahal lagi gitu ya. Artinya apa? Kita buat sifat kita yang mana sebagaimana hadis Nabi SAW, sahabat yang baik seperti penjual minyak wangi. Ya, jadi kita jadi orang yang baik. Kenapa? Karena orang baik itu akan memberikan wangi kepada sekitarnya. Lanjut ya. Ini standar ya. Baik, sebelum teman-teman masuk, silakan di chatting Google Meet-nya. Kira-kira ini antrian apa? Ini antriannya panjang sekali sampai ke belakang. Oke, ada yang minyak ya. Baik, ini adalah antrian. Ini sebelum corona ya. Ini antrian ke perpustakaan teman-teman sekalian. Masya Allah ya. Di Nianjiang, Universitas Nianjiang pada pukul 7.15, suhunya 2 derajat Celcius, sangat dingin. Ya. Tapi mereka antusias sekali untuk belajar. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita keilmuan, semangatlah seperti orang-orang di sini ya. Ini standarnya. Ketika berangkat kuliah, jadi Umamah, jadi ingat hadis Nabi ini. Apa bunyinya? Man ghada ilal masjid la yurid ila ay ta'allam khairan aw yu'alimah kana lahu kajri haji tamman hajjatu. Artinya apa? Itu masjid atau majelis ilmu la yuridu ila ay ta'allam khairan, tidak ada keinginan dia kecuali untuk kebaikan, dekat kepada Allah ya, untuk ibadah yang baik. Aw yu'alimah, baik yang belajar ya ta'allam maupun yang yu'alim yang mengajar, kana lahu ka'ajri haji tamman hajjatu, mendapatkan pahala haji yang sempurna, tamman hajjatu. Masya Allah ya, jadi teman-teman kalau berangkat kuliah, ini dibayangin nih, Masya Allah sudah berapa kali nih saya pahala haji nih, gak bisa haji internasional karena lagi pandemi, minimal haji lokal ya, walaupun dalam keadaan virtual sekalipun ya teman-teman sekalian, yang penting niat kita ingin berangkat, ada rasa sedih ya, maka insya Allah ini akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ketika kita mengingat hal ini, standar keilmuan kita ketika kita menuju kuliah, pasti kita lebih semangat ketimbang tidak mengingat apapun. Ini berangkat. Ketika di kelas, apa standarnya untuk khair? Pencapaiannya apa? Di Quran, ya, di surah yang tidak ada bismillahnya, surah apa? Surah At-Taubah, ayat yang ke-9. Standarnya di sini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu. Standar ketika kita berada di kelas, teman-teman sekalian, bukan nilai tinggi, tapi ini liyatafaqahu. Dalam kata fikih yang artinya faqih, yang artinya paham. Pastikan teman-teman ketika kuliah, ya kita sebagai seorang mahasiswa yang muslim, ya teman-teman sekalian yang paham dengan menjadi seorang muslim, menjadikan Al-Quran sebagai syariat dirinya, pastikan tidak duduk kecuali paham. Bukan hanya sekedar atau pengen cepat pulang. Yes, teman-teman tuh kalau lihat kuliah tuh cuma sekedar absensi aja, nggak pernah memperhatikan gurunya. Kalau teman-teman ingin menjadikan orang yang empati, paham betul bagaimana kondisi dosen, cobalah teman-teman mengajar ya. Karena Anda pernah menjadi pengajar di salah satu bimbel di Banjarbaru ya. Ketika jadi tentor itu merasakan sekali bagaimana dicueki siswa, oh gini ya rasanya. Ketika habis itu baru paham, Masya Allah, sebagaimana kita betul-betul dengan dosen kita, begitulah kelak nanti siswa kita dengan kita. Karena kembali ke hukum fisika tadi, energi tidak akan hilang, tapi berubah jadi bentuk yang lain. Ya, pastikan paham ya. Yang berikutnya tadi ilmu, selanjutnya akhlak atau sifat ya, berhubungan dengan manusia, ada di Quran surah Al-Imran ayat 100.
Ini kalau model lengkapnya 133, 134, 135, 136. Tapi kita ke 134-nya aja. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kazimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang beriman dan menjadi orang muttaqin adalah ciri-cirinya kata Allah, mereka yang berinfak baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Wal kaziminal ghaiz, mereka yang menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah jatuh cinta dengan orang yang mau memperbaiki diri sebagaimana yang tadi. Teman-teman sekalian, berhubungan dengan manusia, Allah sudah sebutkan di sini, pasti kita punya masalah dengan manusia. Tapi yang terbaik di antara kalian adalah yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau kerja di himpunan, ya, kalau teman-teman menjadi koordinator, bla bla bla, maka nih berinfak dalam keadaan sulit maupun lapang. Menjadi program kerja adalah tukar kado, ya. Kenapa tukar kado? Karena sebagaimana hadis Nabi SAW, tahabu, salinglah tukar-tukaran hadiah, maka kalian akan saling mencintai dan saling memaafkan. Nah, ini penting ya, kita berinfak, kemudian wal kaziminal ghaiz, menahan emosi. Selemah-lemahnya suatu pertemanan adalah berlapang dada. Kalau kita tidak mampu berlapang dada dengan si fulan teman kita, maka kita belum berkawan dengan dia. Nah, ini wal kaziminal ghaiz. Kemudian wal 'afina 'anil nas. Manusia tidak mungkin lepas dari kesalahan. Dan hubungan dengan manusia, hendaklah kita memaafkan. Ini akan terpakai ilmu ini tatkala kalian berorganisasi, tatkala kalian menikah. Kenapa? Tatkala menikah kelak, kalian akan mendapati sifat asli dari pasangan. Makanya dari wal kaziminal ghaiz, tahan diri itu. Wal 'afina 'anil nas, maafkan. Dan jadikanlah kekurangan pasangan sebagai amal ibadah kita. Oke, ini ada terapan komunikasi yang positif, berakhlak mulia ya, jadi kalimat yang baik. Ini cinta ya, kemudian doa ya. Ini kalau kalimat kasar, air pun akan merespon. Dan yang menarik adalah manusia terdiri dari sebagian besar adalah air. Ya. Air saja bisa merespon kata-kata yang positif, apalagi manusia tuh bergetar tuh kepalanya ya, kalau dihina dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini adalah salah satu cara penerapan memperbaiki khair. Ini Angga akan mengalami perbedaan yang besar dari hal yang itu. Apakah waktunya digunakan dengan sebaik mungkin atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita perbaiki ya, pola-pola yang sia-sia, sifat kita perbaiki menjadi kebaikan. Namanya khair. Baik. Nah, kalimat kasar diganti jadi yang baik. Semoga sukses. Jangan lupa sholatnya ya, Mas. Nah, pernah nggak? Jangan lupa ibadah ya, Mas. Ngasih orang gitu. Makanya negara ini nggak maju. Mental orang yang minta-minta semua. Ganti dengan doa kalau nggak bisa memberi. Berikanlah kehidupan yang layak. Bukakan hatinya dan kuatkanlah dia dalam mencari rezeki. Nah, baikkan ya. Macet. Banjir baru macet. Iya, gimana sih? Katanya nggak bakal mati lagi. Ganti jadi salawatan. Ini berakhlak mulia ya. Baik. Sampai ke kampus, ucapkanlah. Sampai juga akhirnya. Alhamdulillah. Baikkan. Ya,
Selama ini, waktu kita tersita banyak di jalanan. Namun, kita terlalu malas untuk mengisi waktu yang banyak terbuang itu dengan kebaikan-kebaikan kecil yang berdampak besar. Datang seminggu juga terus. Kantor ini punya kamu. Pulang kamu, cepetan. Baru sampai. Lanjut ya? Ya, sebelum mulai, kita sama-sama baca Al-Quran dulu. Ayo. Oke teman-teman sekalian, Anda nanti suatu hari Anda semua menjadi pemimpin suatu perusahaan. Membaca Al-Quran sebelum melakukan aktivitas kerja adalah bagian dari amal kita, dakwah kita. Andai kita telah tiada di suatu kantor itu, dan ide untuk membaca Quran sebelum pekerjaan terus dilaksanakan akan jadi amal jariah bagi kita. Maka di sini ada tingkatan yang ketiga. Tadi pertama apa tadi? Thayyib. Apa itu thayyib? Memperbaiki hal-hal yang bersifat fisik, ya, makanan, kemudian pola hidup dan lain-lain. Yang kedua apa tadi? Khair. Apa itu khair? Kebaikan, ilmu. Tadi apa standar ilmu? Ada dua. Yang pertama ketika berangkat seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna. Yang kedua, tatkala saat di kelas pencapaiannya apa? Di Quran surah At-Taubah ayat 122, fikih atau paham, tidak akan beranjak di tempat duduk. Kalau ingin mendapatkan pahala haji yang sempurna, pastikan paham dengan materinya. Kalau tidak paham, tanya kepada dosen. Yang ketiga adalah wakil presiden kita, siapa namanya? Kiai Haji Ma'ruf, ya. Dia kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kebaikan. Yang mana kebaikan yang thayyib, khair, menjadi sirkulasi atau menjadi sesuatu yang dawam atau istiqomah atau berulang-ulang. Kalau bahasa simpelnya menjadi akhlak. Karena akhlak itu adalah budaya yang menjadi budaya untuk diri kita. Jadi ma'ruf. Standarnya seperti daun. Teman-teman kalau lihat daun hijau, mana yang lebih produktif dengan daun yang sudah matang? Kalau bandingkan pian dengan ulun, pian ini seperti daun hijau loh, ya masih hijau ya. Kalau ulun ini sudah matang, serius, karena sudah matang kan, sudah durasi lama hidup ya, matang tuh sudah dengan pengalaman. Kira-kira sunatullah daun itu yang lebih produktif yang mana? Tentunya yang daun muda. Maka pastikan sirkulasi dawam aktivitas kita itu menjadi sesuatu yang berulang-ulang yang baik-baik. Nanti contohnya nih. Ini contoh namanya Akhi Agil Ababil, ya. Beliau kader kami di Palu, tatkala Palu mengalami gempa bumi, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal tatkala azan mau azan, tiba-tiba jamaah berkeluaran, tapi dia tetap mengumandangkan azan, ya. Karena bagi dia ketika Allahu Akbar, Allah yang paling keutamakan, maka harus ditutup dengan tauhid yang lain. Allahu Akbar lagi. La ilaha. Jadi ini adalah menjadi dirinya gitu. Seakan-akan kalau teman-teman ini punya amalan tuh tidak kalau tidak melakukan itu bukan kita gitu. Jadi pastikan teman-teman sekalian punya amalan andalan ya yang itu berulang-ulang setelah kajian ini. Bukan. Contoh Yang dilanjutkan bersama-sama kita membaca suratul Yasin yang dipimpin oleh Al-Ustaz Al-Hajj Ja'far Abdul Rahman. Selanjutnya dilanjutkan langsung pembacaan tahlil yang akan dipimpin insyaallah oleh Kiai Haji Hamid Manan dari Pamekasan. Kepada Al-Ustaz Al-Hajj Abdul Rahman kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahun 2017.
Inilah Ma'ruf ya. Beliau Allah jemput dengan amalan yang sering beliau lakukan selama hidupnya. Amalannya paling dicintai dan Allah cabut nyawanya ketika beliau sedang melaksanakan amalan yang paling beliau cintai selama hidup. Dan beliau meninggal dunia di dalam perjalanan. Nah itulah sekalian ya. Kenapa tidak akan mempengaruhi semakin rapi akan kubikul meternya itu semakin penuh 100% ibarat demo. Semakin meningkat ya. Jadi perubahan itu bisa jadi Ma'ruf juga semakin ada proses di situ ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti setelah ini silakan dipilih. Oke, dipilih amalan andalan. Kalau kita lihat Naruto aja punya Rasengan ya. Bobo Boy punya puasa api, Son Goku punya sekarang ini ultra insting ya. Seandainya malaikat nanya kepada kita di dalam kubur, apa jawaban kita kelak? Hei Fulan, selama hidup apa yang paling kamu andalkan? Yang ibarat itu yang paling kita banggakan di hadapan para manusia nanti kelak. Kalau ditanya di hari kiamat, nah ini teman-teman bisa nih pilihnya. Jaga wudhu sepanjang masa. Maksudnya tuh wudhu tidak hanya tatkala mau sholat saja. Wudhu ketika mau kuliah, wudhu ketika mau tidur. Kenapa? Berwudhu, kita suci, maka akan terus dihitung berpahala selama tidak batal. Nah, jadi menjaga wudhu sepanjang masa. Siapa yang telah melakukan? Namanya Bilal bin Rabah. Ketika ditanya Rasulullah SAW, wahai Bilal, aku mendengar suara langkah kakimu ketika aku Isra dan Mi'raj. Karena Rasulullah itu tipe pemimpin yang dekat dengan anggotanya sampai-sampai langkah kaki anggotanya aja paham, tahu, oh ini Bilal. Kata Bilal, tidak ada ya Rasulullah. Apa yang kau kerjakan wahai Bilal? Tidak ada ya Rasulullah. Kecuali saya jaga wudhu, lalu kalau batal saya wudhu lagi dan salat 2 rakaat, salat mutlak. Kata Rasulullah, Masya Allah ya. Jadi amalannya Bilal tadi membuat langkah kakinya sudah kedengaran di surga. Sama kayak ditanya Rasul ditanya ke ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengetahui umatmu di hari kiamat? Ternyata banyak. Kata Rasulullah, gampang. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Siapa mereka? Mereka yang menjaga wudhu semasa hidupnya. Nah, teman-teman ya, dicontoh saja nih. Atau jaga melail, sholat tahajud ya. Jaga puasa Senin Kemis, atau yang ikut atau sedekah rutin tiap Jumat. Jadi silakan ya, setelah kajian ini ya, Ma'rufin satu ibaratnya tuh ibarat apa? Tokoh itu adalah kekuatan andalan kita yang menginginkan aja. Lanjut. Yang berikutnya, saya supaya hilang suara bunyinya. Oke, baik. Yang keempat adalah ihsan.
Apa itu ihsan? Kalau teman-teman punya Quran, bisa buka Quran surah Al-An'am ayat ke-151, ihsan. Di sini ada tertera di sini. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsan. Ada kata ihsan ya. Oke, dan seterusnya. Jadi ihsan di sini ini adalah ayat yang menarik bagi saya pribadi. Ini dimensi yang keempat setelah ma'ruf ya. Kenapa? Karena ketika ayat ini diterjemahkan, ya, Anda akan syok loh. Kenapa syok? Kita lihat. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, akan dihadapkan atas umatmu. Apa saja yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Mensekutukan Allah. Kalau teman-teman yang akhwat misalnya, yang perempuan suka dengerin ramalan-ramalan bintang. Nah, itu mensekutukan Allah. Kalau laki-lakinya bawa jimat atau bawa penglaris dan lain-lain, itu termasuk mensekutukan Allah. Alla tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Ada kata ihsan di sini. Kita skip dulu. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan membunuh jiwa yang takut miskin, membunuh anak yang takut miskin. Apalagi takut aborsi, ini disebutkan juga karena takut kehormatan rendah ya. Wala taqrabul fahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan mengerjakan mendekati perbuatan yang fahish, syahwat yang zahara wa ma batan, yang terlihat maupun yang sembunyi-sembunyi, yang terlihat. Contoh maaf ya, upload foto di Facebook bareng pacar. Itu termasuk membuka aib ya. Karena yang di samping kita tuh bukan pasangan kita, tapi kita umbar ke media sosial. Itu namanya fawahisha ma zahara, yang terlihat. Atau yang minha wa ma batan, yang diam-diam. Maaf, onani. Nah, itu termasuk ya fahisyah yang diam-diam. Berikutnya, wala taqtulun nafsal lati harama illa billah. Dan membunuh jiwa kecuali Allah berikan hak. Misalnya pembunuhan di kisos ya. Oke, menarik teman-teman. Ini kan wajar nih, 5 hal ini adalah yang haram. Tapi ada poin di mana ini nyangkut. Wabil walidaini ihsana. Coba teman-teman lihat di terjemahannya apa itu. Nah, berbakti kepada orang tua. Oke. Aneh ya? Haram, mensekutukan Allah, berbakti pada orang tua, membunuh jiwa manusia, membunuh anak takut miskin, kemudian melakukan perbuatan yang jijik, ya, baik yang terlihat maupun yang sembunyi-sembunyi, membunuh jiwa yang diharapkan, atau bunuh diri juga sama. Tapi ada yang nyangkut nih. Pertama kali syok nih, astagfirullah, ini Quran salah kan nih? Ini awal ya, karena kita nggak tahu apa itu ihsan. Ketika kita telusuri di Quran surah apa nih kira-kira? Surah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang dibacakan Syekh tadi, Qori tadi. Ahsan ada di sini. Apa ini ahsan? Terbaik. Nah, yang keempat adalah jadikanlah jadi amalan terbaik. Apa itu ihsan? Terbaik. Apa itu terbaik? Di hadis arba'in, di hadis yang kedua, ya. Setelah itu ihsan. Ihsan adalah seakan-akan kita melihat Allah dalam beribadah, atau nggak bisa Allah yang melihat kita. Maksudnya apa? Simpelnya adalah kita mengerjakan amalan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang ikhlas karena Allah. Maka teman-teman sekalian, ya, perbedaan antara non-muslim dengan muslim ketika mengerjakan thayyib, orang Jepang juga bisa menjaga fisiknya. Mengerjakan khair, ya. Ilmu pengetahuan orang Jepang juga bagus daripada kaum muslimin misalnya. Lalu ma'ruf, mereka pun ma'ruf. Bahkan di Jepang itu, kalau ada lampu kuning, betul-betul siap mau stop. Kalau di Indonesia jangan tanya ya, kalau lampu kuning, entah kenapa jiwa pembalap itu meronta-ronta ingin segera membalap ya. Jadi ada ma'ruf yang tidak cocok tuh. Tapi perbedaan adalah ihsan ini. Ini perbedaan antara seorang muslim dengan mukmin. Apa itu ihsan? Mengerjakan sesuatu karena Allah. Ada perbedaan. Contoh. Apa contoh mengerjakan sesuatu karena Allah, bukan yang tidak. Kalau teman-teman sekalian, akhlak dalam Islam, kalau ada tamu, kita apa? Tamu dijamu. Kenapa Anda menjamu tamu? Karena itu adalah karena ada tamu, saya menjamu tamu, gitu ya. Baik, itu bukan karena Allah berarti. Contoh, misalnya ada namanya Udin berkawan dengan Budi.
Suatu hari Udin Budi ini janjian, kata Udin, Bud, aku mau berselamatan datang ya ke rumah aku ya. Nanti kumasakanlah yang paling enak. Katanya. Oke, kata si Budi. Tiba-tiba yang menjamu tadi telepon. Yang dijamu telepon, maaf, aku nggak jadi katanya. Kenapa? Soalnya mamaku sakit. Karena kita menjamu tamu karena tamu datang, bukan karena Allah, kita pun marahin. Nggak bisa. Kamu harus datang. Lalu kata yang ditamui tadi, soalnya ibuku sakit. Oh gini aja, kamu pilih aku atau pilih ibumu. Nyata aja dia milih ibunya. Tapi kalau karena Allah, kayak gini. Ya nggak apa-apa. Semoga ibu kamu cepat sembuh. Tapi gimana makanannya? Kata teman-teman kan gak enak juga tuh. Gampang, nanti saya kirimlah ke rumah kamu. COD ya, bayar tempat. Ada maunya ternyata ya. Ketika karena Allah, kita akan punya 1001 alasan kenapa Allah memberikan hati. Ya, tatkala karena makhluk kita akan sakit hati. Karena kita pengen sesuatu tapi tidak diberikan. Itulah bedanya. Ketika karena Allah akan memberikan kekuatan ya untuk menjadi jiwa kita tidak gelisah. Maka di sini tafsir di ayat ini bukan salah ya. Ini bukan salah teman-teman. Adalah berarti satu-satunya amalan yang dikerjakan harus ihsan. Ihsan tadi apa? Bil walidaini. Salat. Anda misalnya salat, Allahu Akbar, tiba-tiba teringat narukok misalnya. Apakah berdosa? Tidak, tapi pahalanya berkurang. Sementara satu-satunya amalan yang harus sempurna dikerjakan, ihsannya itu sempurna, yang terbaik adalah berbakti pada orang tuaku. Kenapa? Contoh, cara bicara harus yang terbaik. Coba kita akan 5 yang setara dengan Allah tusyriku bihi syai'a, mensekutukan Allah, membunuh anak, perbuatan keji yang terang-terangan, membunuh jiwa yang jahat. Mereka yang tidak ihsan dengan orang tuanya, cara bicaranya, cara berdebatnya, walaupun mereka salah, kita sebagai anak harus punya hormat, adab dan mereka. Inilah menjadi standar siswa yang akhirat pertama toyib. Apa itu toyib? Fisik yang dijaga, berhubungan aktivitas fisik. Yang kedua apa tadi? Khair. Apa khair? Ilmu dan sifat. Yang ketiga makruh. Jadikan toyib dan khair menjadi berulang-ulang dan istiqomah dan jadi amalan andalan kita. Yang berikutnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan, lakukan semuanya karena Allah. Nah ini ya pertemuan kita insya Allah. Sebelum kita tutup kita lihat video ini. Okay, and little bit.
Videonya udah nanti ya. Ya, tutup ya, masih ya. Mereka bahagia bersama. Ya. Bapak sekalian, begitulah juga orang tua kita, sebagaimana hadis Nabi SAW. Doa orang tua untuk anaknya, bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Hadis surat Al-Dailami. Kenapa saya sampaikan orang tua di sini? Keempat hal tadi, tauhid, baik, makhluk, dan ihsan tidak akan berguna. Orang yang selama ini juga melakukan kita tidak kita hormati sebagaimana ihsan dan kita ikhlasnya ini tidak mungkin kita berhasil dunia dan akhirat kecuali kita berbakti pada orang tua kita, menjaga amanah mereka, tidak pernah mempermalukan mereka, menjaga mereka mumpung mereka masih hidup. Pernah suatu ketika di zaman Umar bin Khattab, pemuda yang menggendong orang tuanya tua jalan kaki karena orang tuanya lumpuh. Dia ketika sampai di hutan, dia tanya kepada Umar bin Khattab, wahai Khalifah Umar, apakah aku sudah apakah jasa ibuku sudah dibayar? Kata Khalifah Umar, wahai pemuda, belum sama sekali. Meskipun orang tua sudah lumpuh dan kau membersihkan efeknya akan beri makan. Sesungguhnya apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau lakukan bedanya satu, beliau melakukan demikian sementara mengutarakan kehidupannya, sementara kau melakukan demikian sembari demikian. Dan semoga rasakan bahwa menggendong orang tua saja untuk berbakti belum membayar sedikitpun biasa-biasa. Oke, penutup, inilah hasil dari